Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan pada saat itu Abu Nawas menjadi salah seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani. Hampir seluruh masyarakat mengakui kecerdikan dan kecerdasannya. Karena kepintarannya dalam memecahkan masalah, sehingga Baginda Raja kerap sekali memanggilnya ke istana. Selain cerdik, Abu Nawas ternyata juga dikenal sebagai sosok yang pintar dalam membaca berbagai kejadian alam. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Banyak pedagang yang kemudian mengamankan barang dagangannya agar tidak terkena air hujan. Abu Nawas pun memilih berteduh di salah satu bangunan di sudut pasar. Rupanya, di tempat tersebut ada beberapa pedagang yang juga sedang berteduh. Hujan yang turun ternyata cukup lama. Banyak orang yang merasa resah karena hujan tidak juga berhenti. Sementara itu, hari sudah menjelang sore. Tiba-tiba, seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, katanya kau cerdas dan pandai membaca pertanda alam. Coba kau hentikan hujan ini." "Aku tidak bisa menghentikan hujan. Yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah," jawab Abu Nawas. "Lebih baik ditunggu saja, dan mari sama-sama berdoa agar hujan segera reda," lanjut Abu Nawas. Banyak pedagang dan orang-orang yang ternyata sedang mengamati Abu Nawas. Mereka rata-rata berharap agar Abu Nawas melakukan sesuatu agar dapat menghentikan hujan. Pakaian Abu Nawas dan sorban yang digunakan tanpa sudah mulai basah terkena percikan air hujan. Karena merasa berat, Abu Nawas pun kemudian melepas sorban yang dikenakan. Dia kemudian memutar-mutarkan di atas kepala dan kemudian memerasnya agar sorban tidak terlalu basah. Tidak begitu lama setelah itu, hujan tiba-tiba berhenti. Orang-orang pun merasa senang. Keriuhan pun mulai terasa. Para pedagang pun segera mengemasi barang dagangannya. Sementara itu, beberapa orang terlihat takjub melihat dengan tingkah laku Abu Nawas. "Kau lihat tadi, begitu Abu Nawas memutar-mutar sorbannya, tiba-tiba hujan langsung berhenti," ucap salah seorang yang berkepala botak. "Iya benar, pasti itu sorban ajaib," kata yang lainnya. "Bagaimana kalau sorban itu kita curi?" kata orang yang berambut panjang. "Benar, kita jual, pasti harganya sangat tinggi." Karena hari sudah menjelang malam, Abu Nawas dan orang-orang yang ada di pasar segera pulang ke rumah. Sementara itu, 3 orang jahat yang berencana mencuri sorban mengikuti Abu Nawas sampai di rumahnya. Abu Nawas yang sudah merasa kedinginan, kemudian segera berganti baju. Dia kemudian meletakkan sorbannya di tempat jemuran. Ketiga orang tadi rupanya terlihat sedang mengamati gerak-gerik Abu Nawas. "Kita tunggu Abu Nawas tertidur. Setelah itu, baru kita ambil sorbannya," ucap salah seorang yang berkepala botak. Keesokan paginya, matahari bersinar dengan terang. Abu Nawas yang sudah bangun semenjak subuh, kemudian hendak menjemur sorbannya dan pakaiannya yang basah kemarin. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat sorbannya sudah hilang. "Kemana sorbanku? Masa sorban sudah jelek seperti itu ada yang mencuri?" batin Abu Nawas.
Ya sudahlah, nanti aku beli lagi sorban yang lebih bagus. Sementara itu, 3 orang yang berhasil mencuri sorban Abu Nawas kemudian menyebarkan berita di pasar bahwa ada sorban yang mampu menghentikan hujan. Sorban itu termasuk benda sakti karena selalu dipakai oleh Abu Nawas. Banyak orang yang merasa tertarik untuk membeli sorban tersebut. Mereka percaya, apalagi sorban tersebut kepunyaan Abu Nawas. Namun, harga yang ditawarkan oleh ketiga orang pencuri tersebut sangatlah mahal, yaitu 100 dinar. Sorban ini karena sakti dan mampu menghentikan hujan, maka aku jual 100 dinar, jawab orang yang berambut panjang. Meski sorban tersebut mampu menarik perhatian banyak orang, namun ternyata tidak ada yang sanggup membelinya. Ketiga orang tersebut kemudian membawa sorban ke desa sebelah, karena mereka mendengar bahwa ada saudagar kaya raya yang suka dengan barang-barang ajaib. Tuan, sorban ini sangat spesial karena mampu menghentikan hujan. Ini hanya kami jual 100 dinar saja, kata orang yang berambut panjang. Baiklah, aku beli sorban itu, kata saudagar yang kaya raya tersebut. Memangnya sorban itu dulunya milik siapa? Tanya saudagar tersebut. Sorban ini milik Abu Nawas. Tuan tahu Abu Nawas kan? Jelas orang yang berambut panjang. Tentu saja, aku mengenalnya. Dia memang orang yang cerdik dan mempunyai banyak kepandaian, jawab saudagar. Lalu, bagaimana cara memakai sorban tersebut agar hujan bisa berhenti? Tanya saudagar itu. Tuan, tinggal memutar-mutar sorban itu di atas kepala. Pasti tidak lama setelah itu hujan akan berhenti, jawab orang yang berkepala botak. Setelah menerima uang hasil penjualan sorban, ketiga orang tersebut kemudian bergegas pergi. Sementara itu, saudagar yang kaya raya itu kini menjadi pemilik baru sorban kepunyaan Abu Nawas. Dia kemudian menyimpan sorban tersebut di lemari dan merawatnya dengan hati-hati. Kebetulan besok aku ada urusan di desa tempat Abu Nawas. Sorban itu akan aku bawa, batin saudagar. Esok paginya, cuaca terlihat mendung. Matahari rupanya enggan menampakkan dirinya. Sementara itu, saudagar pemilik baru sorban bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke desa sebelah sambil membawa barang dagangannya. Sesampainya di pasar, saudagar tersebut segera menyuruh anak buahnya untuk menjual barang-barang yang dibawa. Sementara itu, sang saudagar terlihat duduk di sebuah warung makan. Tak jauh dari warung tersebut, rupanya ada Abu Nawas yang hendak mencari sorban baru. Tiba-tiba saja, hujan turun dengan derasnya. Orang-orang pun berlarian ke sana kemari mencari tempat berteduh. Semua berusaha mencari perlindungan agar tidak basah terkena air hujan. Namun sang saudagar justru keluar dari warung makan. Dia kemudian berdiri di tempat yang lapang dan segera memutar-mutar sorbannya yang baru dibelinya di atas kepala. Berulang kali saudagar tersebut memutar-mutar sorban. Sesekali bahkan dia berteriak, "Hujan, berhentilah! Hujan, berhentilah!" Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut banyak yang tertawa sendiri. Sementara itu, Abu Nawas tampak memperhatikan sorban yang dibawa oleh sang saudagar. Kelihatannya sorban itu seperti milikku yang hilang. Tapi bagaimana mungkin bisa dimiliki orang itu? Batin Abu Nawas. Hujan pun masih turun dengan derasnya. Karena merasa capek dan sorban yang dimilikinya tidak bisa menghentikan hujan,
Sang saudagar kemudian segera menuju warung makan. Abu Nawas yang melihat hal tersebut pun segera menghampirinya. Sang saudagar nampak terkejut melihat kedatangan Abu Nawas. Namun, di sela-sela rasa terkejutnya, sang saudagar nampak marah dan merasa telah ditipu. "Hai Abu Nawas, katanya sorban yang kamu miliki bisa menghentikan hujan. Mana buktinya? Ternyata kamu berbohong," kata sang saudagar. "Wah, sebentar Tuan. Rupanya ada yang salah. Bolehkah saya melihat sorban tersebut?" jawab Abu Nawas. Sang saudagar kemudian segera memberikan sorban yang dimilikinya kepada Abu Nawas. "Itu sorbanmu. Sudah kubeli mahal-mahal. Ternyata sama sekali tidak berkhasiat," kata sang saudagar ketus. Mendengar perkataan saudagar tersebut, Abu Nawas justru tersenyum dan sedikit tertawa. "Maaf Tuan, ini memang sorban milik saya. Tapi beberapa hari yang lalu, sorban itu hilang. Rupanya ada yang mencuri," kata Abu Nawas. "Orang yang menjual kepadaku berkata, kalau sorban itu mampu menghentikan hujan, karena dia pernah melihat sendiri, kamu menghentikan hujan dengan sorban itu." Sontak Abu Nawas pun tertawa mendengar penjelasan sang saudagar. "Aduh, maaf Tuan. Ternyata ada yang salah sangka. Waktu itu memang sedang hujan, dan saya memutar-mutar sorban di atas kepala karena biar sorban itu kering, bukan untuk menghentikan hujan," jelas Abu Nawas. "Lagi pula, yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah, Tuhan semesta alam. Mana ada sorban bisa menghentikan hujan," jelas Abu Nawas. "Jangan percaya dengan barang-barang yang katanya memiliki kekuatan gaib dan sebangsanya. Percayalah hanya kepada Allah, sang pemilik segala alam ini," lanjut Abu Nawas. Hari-hari pun berlalu dengan cepatnya. Meski sering mendapat hadiah dari Baginda Raja, namun Abu Nawas tidak pernah mengambil hadiah tersebut semuanya. Abu Nawas hanya mengambil sesuai yang dibutuhkan saja. Hari itu, seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapurnya tetap ngebul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir semua penduduk di sekitar daerah tersebut yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia mempunyai sifat pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka dia akan mengembalikannya secara lebih, dengan alasan beranak. Misalnya, Abu Nawas meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih, karena ayam itu telah beranak. Tuan tanah itu kemudian mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam 4 butir telur. Langsung saja, tuan tanah bahagia, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya. Namun,
Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat kemudian Tuan Tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau itu tergantung keadaan Tuan." 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke Tuan Tanah. Dia mengembalikan pinjaman 4 butir telur dengan 6 butir telur. "Ini Tuan, telurnya saya kembalikan," kata Abu Nawas. Tuan Tanah merasa senang bukan kepala. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. "Wah, hebat kau Abu Nawas. Apakah kau mau meminjam sesuatu yang lainnya?" kata Tuan Tanah. Abu Nawas pun memang sudah berniat untuk meminjam kembali. Namun kali ini, ia meminjam 3 buah piring tembikar. Tuan Tanah segera saja memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. Seperti biasa, 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan piring tersebut menjadi lebih banyak. Walaupun tidak seperti harapannya, tapi Tuan Tanah cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1.000 dinar. Jumlah yang biasa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. "Abu Nawas, ini ada uang 1.000 dinar. Silahkan kau pinjam untuk memenuhi kebutuhanmu," kata Tuan Tanah. "Baiklah Tuan, terima kasih," jawab Abu Nawas. Tuan Tanah tentu saja sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia rupanya sudah tak sabar menunggu waktu tersebut tiba. Tapi 5 hari ditunggu, ternyata Abu Nawas tak datang-datang. Hingga hampir sebulan, Abu Nawas pun tak kunjung datang. Saat itulah Tuan Tanah merencanakan mendatangi rumah Abu Nawas bersama para centengnya. Tiba-tiba saja Abu Nawas datang. Pada awalnya Tuan Tanah merasa gembira. Tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, Tuan Tanah pun marah bukan main. "Sayang sekali Tuan. Uang yang Tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan Tanah kemudian mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. "Tuan Hakim, saya meminta keadilan. Abu Nawas telah menipu saya. Dia tidak mengembalikan uang yang saya pinjamkan," kata Tuan Tanah. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. "Begini Tuan Hakim, sesuatu yang beranak itu pasti bisa mati kapanpun," kata Abu Nawas. Alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim. Hingga Abu Nawas pun dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan Tuan Tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan.
Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. "Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. "Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi?" tanya Abu Nawas lagi. "Pergilah dari sini, jangan mendekat, dan jangan mencampuri urusan orang lain," jawab pemuda tersebut. "Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun," jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun, dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung," jawab Abu Nawas. "Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa.
Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya, kata Abu Nawas. Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu, kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. Maafkan aku, isak pemuda tersebut. Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada Yang Maha Pemberi Ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup?" Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya
dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.